Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3, kami dari kelompok 3 kelas B, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai usability testing untuk aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Next. Jadi yang pertama, ini kami akan menjelaskan executive summary atau ringkasan awal dari kerja kami. Yaitu yang pertama, eh, berguna untuk memperbaiki beberapa fitur yang bermasalah. Jadi, kami membuat, ringkasan ini untuk memperbaiki beberapa fitur yang memiliki permasalahan. Kemudian ada, untuk membuat aplikasi menjadi lebih baik dan siap digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas. Jadi, dari fitur-fitur yang bermasalah itu, kami akan mencari, solusi yang tepat, sehingga menjadikan aplikasi, lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Dengan perbaikan fitur-fitur yang bermasalah tersebut, tentu saja akan meningkatkan kualitas dari aplikasi Signal ke depannya. Next. Di sini ada latar belakang. Jadi, latar belakang dilakukannya aktivitas usability testing ini, yaitu untuk mengetahui permasalahan ataupun pandangan user yang di kemudian hari akan menggunakan aplikasi Signal ini. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang tidak sepenuhnya dapat langsung dipikirkan oleh developer atau pembangun aplikasi ini saat merancang aplikasi dan membutuhkan masukan serta pandangan langsung dari si calon user. Selanjutnya akan saya serahkan kepada uh, kepada Azam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin menjelaskan tujuan kami melakukan usability testing ini. Di sini kami ada 5 komponen utama. Yang pertama itu yang ingin kami tanyakan, apakah menurut user interface atau tampilan pada aplikasi ini mudah dipahami? Untuk metriknya itu mudah dipahami atau tidak mudah dipahami. Kemudian di aplikasi ini juga tersedia ikon-ikon, dan pertanyaannya itu apakah tampilan ikon yang terdapat pada aplikasi itu sesuai dengan fungsinya, yang mana metriknya itu adalah sesuai dan tidak sesuai. Kemudian fitur utama pada aplikasi Samsat ini adalah melakukan transaksi pembayaran pajak, dan di situ kami juga mengharapkan inputan masukan untuk mengetahui apakah fitur pembayaran ini dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Kemudian ada juga pengetahuan user untuk mendapatkan informasi tentang halaman nih. Apakah user tahu halaman per halaman itu digunakan untuk apa? Dengan metriknya itu tahu dan tidak tahu. Dan terakhir, kami juga menilai dan menerima masukan dari user yang kami coba ini, tiap-tiap fitur pada aplikasi ini berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja. Kemudian saya serahkan ke Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan. Yang pertama yaitu menentukan aplikasi. Aplikasi yang digunakan di sini yaitu Samsat, sinyal ataupun Samsat Samsat Digital Nasional. Yang kedua itu menentukan skenario-nya. Skenario-nya ini kita membuat test plan. Nah, di dalam test plan-nya itu sendiri terdapat latar belakang untuk dari mengenai usability testing ini. Kemudian tujuan sendiri itu terdapat beberapa pertanyaan untuk yang ditanyakan kepada user nanti. Kemudian itu ada sampling user. Kemudian daftar aktivitas pengujian, yaitu dari pertanyaan itu kita membuat langkah-langkah di mana nanti langkah-langkah itu untuk menentukan
hasil atau data yang didapatkan dari jawaban si user. Kemudian ada lokasi pengujian sendiri, serta penyelenggaranya. Lalu itu untuk menentukan usernya. User yang kita pakai sendiri-sendiri di sini itu ada user mahasiswa dan masyarakat. Lalu itu mewawancara usernya. Dan yang terakhir adalah mencatat semua jawaban, saran, dan komentar. Di sini harapan kita itu mendapatkan solusi dari saran-saran yang diberikan oleh para user. Sekian dari presentasi saya, akan saya serahkan kepada Nova. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alia. Oke, jadi dari hasil metodologi tadi, kita menemukan temuan hasil, di mana temuan hasil pada wawancara yang telah kami lakukan itu terdapat 2 poin inti, yakni temuan hasil yang positif dan negatif. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas tentang temuan hasil yang negatif atau kekurangannya. Yakni untuk poin pertama, hasil negatif atau kekurangan dari aplikasi ini yang telah dicoba oleh si user sendiri, yakni yang pertama, untuk orang awam agak kesulitan membayar dengan aplikasi. Nah, di sini kami kemarin menggunakan 7 orang user, di mana rata-rata kekurangan ini dirasakan oleh setiap user. Nah, jadi untuk solusinya sendiri, kami memikirkan untuk membuat sebuah tampilan transaksi agar menjadi mudah. Maksudnya, tampilan transaksi yang awalnya hanya biasa saja, kami mencoba untuk mendesain ulang agar tampilannya ini lebih mudah dipahami, serta isi-isi di dalamnya juga mudah dipahami, tanpa harus membuat si user ini kebingungan seperti pada yang kami coba kemarin. Kemudian pada poin kedua, itu masih ada keraguan mengerti atau tidaknya dari tujuan aplikasi ini. Nah, dari yang hasil wawancara kami kemarin, itu masih ada sekitar 2-3 user yang masih ragu untuk sebenarnya tujuan aplikasi ini untuk apa? Apakah benar untuk membayar pajak atau gimana? Bahkan kemarin ketika kami wawancara salah satu user, ada salah satu user yang mengatakan bahwasanya aplikasi ini untuk membayar token. Nah, dari situ kami mengambil kesimpulan dan mengambil solusi agar nantinya untuk aplikasi ini sendiri, kami ingin melakukan sebuah demo atau penjelasan tentang tujuan dari aplikasi ini. Nah, jadi tidak ada keraguan-keraguan ataupun kesalahpahaman ketika nanti user menjalankan aplikasi atau menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk yang kekurangan ketiga, yakni ada beberapa nama fitur yang kurang jelas bagi user. Nah, fitur-fitur ini yang kemarin ketika kami coba ini bahasanya masih terlalu asing bagi user, karena adapun user-user yang kami coba kemarin orang-orang yang memang awam di bagian IT. Jadi dengan penggunaan bahasa IT itu menurut kami dan pandangan si user malah agak sedikit membingungkan bagi mereka sendiri. Nah, untuk solusinya sendiri, kami mencoba untuk mengubah nama fitur ini menjadi lebih mudah dipahami. Ini dengan menggunakan kosakata yang lebih sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Karena tujuan dari aplikasi ini pun untuk masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir, untuk kekurangan atau poin-poin negatifnya, yakni pada laman login pada aplikasi masih sulit digunakan karena ada fitur deteksi wajah. Nah, ini sebenarnya kekurangan di sini termasuk ke bug sistem, karena ketika sistem mencocokkan wajah sekarang dengan iktp itu tidak menutup kemungkinan wajah user itu berubah, mungkin karena faktor umur ataupun faktor mungkin ada kecelakaan atau segala macam, sehingga struktur muka dari si user berubah. Nah, oleh sebab itu kami ingin mencoba memperbaiki bug sistem ini dengan cara mengalihkan fitur deteksi wajah ini menggunakan scan KTP atau apa, dan apabila nanti ada masukan-masukan yang masih bisa membuat kami mempertahankan fitur deteksi wajah ini, kami akan coba untuk
merealisasikan atau mencoba untuk mengindahkannya agar fiturnya juga tidak terbuang sia-sia. Mungkin dari saya hanya sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Baik, dari temuan hasil negatif yang telah dibacakan oleh teman saya, di sini dari para users, kami juga mendapatkan temuan hasil positif atau kelebihannya, yaitu yang pertama, tampilan pada aplikasi Sinyal sendiri itu sangat enak dilihat dan mudah untuk dipahami para user yang masih awam. Kemudian, fitur mudah dipahami dan sudah sesuai. Selanjutnya, halaman tampilan menjelaskan digunakan untuk apa. Pada bagian halaman atau beranda di aplikasi Sinyal itu sendiri, tampilannya di situ juga menjelaskan. Seperti pada pembayaran untuk STNK itu, di situ juga dijelaskan apa saja kegunaannya. Kemudian dengan fitur online lebih mudah untuk melakukan transaksi. Maksudnya di sini dari fitur online yang tersedia dengan membayarkan STNK itu sendiri, para user itu lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak dan tidak perlu untuk ke kantor Samsat itu sendiri. Next. Baik, dari kesimpulan yang kami dapatkan, di sini kesimpulannya adalah dengan menggunakan usability test, kita menjadi lebih yakin prototipe yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik atau tidak, dan kita juga mendapat masukan beserta saran tentang aplikasi tersebut. Dari usability test itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang telah digunakan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan poin-poin dari kerja kelompok kami. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai usability testing pada aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.